Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami di sini eh, izin untuk mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu proyek tentang pembuatan aplikasi monitoring suhu dan kelembapan untuk memenuhi tugas mobile programming. Eh, Mohon izin memperkenalkan diri. Dalam kelompok ini ada Ridwan Ardia, yaitu saya sendiri. Lalu ada Bagas Alfi Pramaditya dan Abang Fadilah Priyatna. Oke, bisa lanjut. Oke. Pertama-tama yang melatar belakangi kami untuk membuat aplikasi mengenai sistem monitoring udara dan kelembapan ini adalah kualitas udara di dalam ruangan, yaitu atau indoor air quality, atau biasa selanjutnya disingkat IAQ. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan karena sebagian besar aktivitas manusia dilakukan di dalam ruangan. Polutan seperti partikel halus, gas yang berbahaya, lalu jamur yang dapat memicu gangguan kesehatan seperti asma, bronkitis, hingga penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, WHO juga menegaskan adanya hubungan yang kuat antara paparan polusi udara dan penyakit yang tidak menular. Seiring berkembangnya Internet of Things dan mobile programming sebagai sebuah teknologi, maka sistem monitoring kualitas udara kini dapat dibuat lebih praktis melalui aplikasi smartphone. Sensor-sensor seperti MQ135 dan DHT11 atau DHT22 sudah dapat mengukur kondisi udara secara real time. Dari sensor itu, nah, data yang diambil dapat dikirimkan ke cloud untuk ditampilkan pada aplikasi mobile. Nah, nantinya aplikasi tersebut berperan sebagai media utama untuk memantau kualitas udara, menampilkan grafik dan histori data, serta memberikan notifikasi peringatan apabila nilai ambang batas telah terlampaui. Di Indonesia sendiri, kebutuhan sistem monitoring IAQ berbasis aplikasi mobile ini semakin meningkat, khususnya di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan prototipe monitoring kualitas udara berbasis IoT dan aplikasi mobile menjadi solusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, boleh lanjut, Bang. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Dari berdasarkan latar belakang tadi, kami mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu satu, perlunya dirancang aplikasi mobile yang mampu menerima dan menampilkan data kualitas udara secara real time dari sistem IoT melalui cloud. Lalu diperlukan integrasi IoT dan aplikasi mobile agar data-data tersebut dapat ditampilkan secara akurat dan mudah dipahami. Lebih lanjut, eh, dibutuhkan desain UI dan UX yang sederhana agar pengguna yang non-teknis atau pengguna yang awam itu dapat memahami kondisi udara melalui visualisasi dan informasi yang jelas. Terakhir, diperlukan juga fitur notifikasi dan threshold sebagai peringatan dini ketika kualitas udara telah melewati batas aman. Maka dari itu, tujuan penelitian kami adalah untuk mengembangkan aplikasi Android berbasis Kotlin untuk monitoring udara kualitas udara indoor secara real time melalui cloud. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan antara sistem IoT dengan aplikasi mobile, nantinya menggunakan MQTT, protokol MQTT dan backend server untuk menampilkan data sensor secara informatif. Lalu eh, kami bertujuan untuk merancang UI atau UX aplikasi yang sederhana melalui dashboard dan visualisasi data agar mudah digunakan oleh pengguna yang non-teknis atau pengguna yang awam. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fitur threshold dan notifikasi sebagai sistem peringatan dini kualitas udara dalam ruangan. Oke, lanjut dong. Baik untuk Oke, sebentar dong. Satu lagi.
Untuk batasan masalahnya, eh, dari aplikasi ini, sistem ini berfokusnya kepada aplikasi mobile sebagai media utama monitoring udara, dan IoT ini digunakan sebagai penyedia data. Jadi datanya ditarik melalui sensor, nanti sistemnya tuh ada pada aplikasi mobilnya. Aplikasinya dikembangkan untuk Android menggunakan Kotlin, belum mencakup iOS atau web. Mungkin nanti kita bisa kembangkan untuk webnya. Lalu parameter yang dipantau itu baru gas, yang menggunakan sensor MQ135 serta suhu dan kelembapan, sehingga tidak mencakup parameter yang lainnya. Alur datanya dibatasi pada skema dari sensor ke microcontroller controller controller, yaitu menggunakan ESP32, lalu ke WiFi, MQTT, Laravel server, ke database, lalu dimunculkan pada aplikasi mobile. Next. Oke. Masih di dalam batasan masalah, nanti tuh datanya akan dikirim setiap 5 detik dan ditampilkan secara near real time melalui dashboard dan visualisasi yang sederhana. Fitur aplikasi hanya mencakup monitoring, visualisasi, dan notifikasi yang tidak memerlukan login. Pengujiannya dilakukan secara fungsional pada satu ruangan tanpa uji laboratorium atau pengujian yang memerlukan standar akurasi industri. Dan yang terakhir yang sangat penting, sistem ini nantinya hanya berfungsi sebagai alat pemantauan dan peringatan, bukan alat diagnosis medis. Oke, untuk selanjutnya mengenai metode dan analisis sistemnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abang. Silakan. Baik, untuk metode penelitian digunakan adalah prototype development. Dengan tahapan yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan studi literatur. Yaitu ada IAQ, sensor, MQTT, UI UX. Lalu perancangan sistem. Di sini ada arsitektur IoT, cloud, mobile. Yang ketiga implementasi perangkat keras, yaitu ESP32, MQ135, dan DHT11. Yang keempat, implementasi perangkat lunak. Ada tiga, yaitu yang pertama, firmware ESP32, yang kedua, backend Laravel, yaitu subscriber MQTT dan database. Yang ketiga, ada aplikasi Android Kotlin, yaitu dengan memonitoring dan notifikasi. Yang kelima adalah bagian pengujian dan evaluasi, yaitu dengan fungsional, integrasi, dan kerja. Yang terakhir adalah analisis hasil dan penyusunan laporan. Di analisis perancangan sistem, pada tahap ini dilakukan perancangan sistem untuk memastikan aplikasi monitoring kualitas udara dapat berjalan sesuai kebutuhan. Dan perancangannya yang dibuat meliputi yang pertama rancangan UML, yaitu aktor dan use case. Yang kedua rancangan alur sistem dan arsitektur komunikasi data. Yang ketiga rancangan UI, mockup aplikasi berbasis dashboard. Rancangan ini menjadi acuan dalam proses implementasi perangkat IoT, back-end, dan aplikasi mobile. Pada tahap perancangan sistem ini digunakan permodelan UML untuk menggambarkan proses kerja sistem monitoring kualitas udara dalam ruangan berbasis IoT dan aplikasi mobile. UML digunakan agar alur sistem lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami sebelum tahap implementasi dilakukan. Jadi dalam sistem ini terdapat satu aktor utama, yaitu adalah user atau pengguna. Peran user ini untuk meliputi mengaktifkan dan memantau sistem monitoring kualitas udara, melihat data kualitas udara melalui aplikasi mobile, menerima informasi status kualitas udara, serta menerima notifikasi peringatan ketika nilai parameter melewati ambang batas. Nah, user tidak terlibat langsung dalam pembacaan sensor maupun pengolahan data, tapi berperan sebagai penerima informasi hasil monitoring. Untuk di use case diagramnya ini menggambarkan interaksi antara user dengan sistem monitoring kualitas udara secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan fungsi utama sistem dalam mendukung pemantauan kualitas udara secara real-time. Use case utama dalam sistem ini meliputi yaitu start system, yaitu untuk memulai proses monitoring. Yang kedua adalah red sensor. Jadi red sensor ini untuk membaca
membaca data kualitas udara di sekitar. Setelah itu masuk ke proses data. Proses data ini memproses data agar siap dikirim ke server. Lalu ada send data to server. Gunanya adalah untuk mengirim data ke server melalui internet. Setelah itu masuk ke store and evaluate data. Server menyimpan dan mengevaluasi data berdasarkan threshold. Lalu send status to application, yaitu server mengirim status untuk ditampilkan di aplikasi mobile. Dan yang terakhir adalah proses monitoring berjalan secara berulang, secara otomatis. Baik, untuk alur sistem dan arsitektur akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas Alfi. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem dan arsitektur komunikasi data. Di sini alur dari aplikasi ini yaitu yang pertama itu dari sensor, lalu nanti akan mendapatkan data, nanti data tersebut akan dibaca oleh microcontroller, yaitu di sini kita menggunakan ESP32, lalu microcontroller tersebut dikoneksikan menggunakan WiFi, lalu data itu akan terkirim dari microcontroller menggunakan dikirim ke MQTT broker. Nah, nanti di MQTT broker itu sebenarnya sebagai jembatan atau sebagai agen penghubung antara sensor dengan Laravel ini. Lalu nanti di Laravel itu fungsinya untuk mengambil data dari si MQTT ini. Jadi dari sensor tadi dikirim data ke MQTT, lalu dari Laravel ini akan mengambil data dari MQTT tersebut dengan ID yang sama. Lalu dari hasil dari pengambilan data tersebut akan disimpan ke database. Nah, setelah berhasil disimpan ke dalam database, maka data tersebut bisa ditampilkan di aplikasi mobile, mobile apps seperti itu. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya, langsung saja saya share mengenai aplikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk program atau aplikasi Android yang telah kami buat untuk aplikasi monitoring suhu dan kelembapan. Di sini kita menggunakan Android Studio. Lalu untuk bahasanya di sini kita menggunakan Kotlin. Jadi untuk aplikasi Android Studio ini eh, di sini ada beberapa program untuk codingannya. Nah, untuk aplikasi Android-nya sebenarnya dari nanti ketika dibuka aplikasinya itu dia akan membaca dahulu Android manifest-nya ini. Lalu setelah itu dia akan melanjutkan ke halaman main activity untuk isi halamannya. Seperti eh, di tampilan halaman, lalu di sini untuk ada grafik, lalu ada notifikasi, kita ada informasi angka-angka tentang suhu, kelembapan, lalu ada waktu juga, seperti itu. Nah, untuk alurnya sendiri itu tadi sudah saya sampaikan juga. Untuk alurnya itu dari sensor, dia akan mengirim sebuah data. Nah, data tersebut dikirim melalui WiFi, menggunakan WiFi ya. Lalu data tersebut dikirim ke MQTT. Nah, di MQTT itu dia berfungsi eh, sebagai broker eh, penengah yang itu. Jadi kita sudah menyediakan MQTT server. Jadi nanti dari sensor data tadi dikirim ke MQTT tadi dengan topik yang sama. Jadi misalnya kita tadi di program Arduino yang IoT-nya itu sudah kita setting, misalnya contoh topiknya eh, sensor udara. Nah, nanti ketika kita ingin mengambil data dari MQTT tadi di aplikasi Laravel untuk bisa kita simpan ke database, kita juga harus menyesuaikan topiknya, harus sama dengan
topik yang sudah kita buat di sensor IoT tadi. Untuk contohnya di aplikasi Laravelnya seperti ini. Untuk contoh aplikasi di Laravelnya. Nah, berikut untuk aplikasi di program Laravelnya. Di sini MQTT subscribe ya, di sini untuk Laravel. Di sini ada server yang sudah kita buat. Lalu di sini juga ada portnya, ada client ID. Ini untuk harus unik, ada username sama password yang si MQTT tersebut. Nah, tadi yang sudah saya bicarakan juga di sini ada topik. Nah, topik ini harus sama dengan topik yang sudah kita buat juga di sensor IoT yang kita bikin juga menggunakan Arduino. Nah, di situ sudah kita setting juga bahwa topik yang kita kirim ke sini ke IoT slash airtel slash sensor. Jadi data yang ada di sensor tadi sudah kita kirim ke topik tersebut, ke topik ini. Nah, di sini fungsi untuk di Laravelnya itu dia fungsinya itu meng-subscribe atau mengambil data dari si MQTT si brokernya ini. Nanti setelah data di sini sudah terambil, di sini sudah connect MQTT-nya, lalu ini data data MQTT-nya itu akan kita proses di sini. Diproses datanya, lalu akan dimasukkan ke database di sini untuk penyimpanan ke database-nya. Nah, setelah data berhasil tersimpan ke database, nanti fungsi dari aplikasi Android-nya tersebut akan menampilkan data tersebut. Akan biar menjadi tampilan yang bisa dilihat oleh user. Gitu. Nah, berikut untuk berikut untuk tampilan Android yang sudah kami bikin. Di sini tampilannya. Di sini yang dapat itu ada notifikasi ya. Ini sebenarnya notifikasinya itu pop up nanti ketika ada suhu yang terlalu panas atau kelembapan yang melebihi batas normal, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ini untuk di ruangan satu itu suhunya terlalu tinggi di 32 derajat lebih. Seperti itu. Nah, di sini untuk ruangan satu itu, ruangan dua itu cukup normal ya. Di sini ada suhunya itu di angka 28. Ini. Untuk kelembabannya ada di 80 juga. Di sini untuk tampilan informasi yang kita tampilkan di aplikasi Android itu, yang pertama ada ruangan satu di sini. Di sini ada suhu dan kelembapan. Lalu di sini juga di ruangan dua ada suhu dan kelembapan. Sebenarnya untuk di ruangan ini juga bisa kita lebihkan juga, misalnya ada 3 ruangan, 4 ruangan, maupun bisa lebih juga. Nanti tampilannya akan lebih banyak juga nanti ruangan-ruangan yang akan tertampilkan di aplikasi Android ini. Di sini juga sudah ada perbandingan data antara ruangan satu dan ruangan duanya di sini juga. Sudah ada perbandingan datanya. Nah, di sini juga untuk notifikasi, sebenarnya kalau di sini juga udah ada suaranya juga, ada suara bahwa notifikasinya ada peringatan seperti itu. Untuk codingan dari Android-nya itu seperti ini. Yang tadi halaman eh, codingan awalnya seperti ini di manifest, lalu di main activity untuk keseluruhan pembacaan aplikasinya. Nanti yang di sini untuk bisa mengeluarkan notifikasi, terus bisa mengeluarkan tampilan seperti ruangan satu, ruangan dua, dan grafik yang seperti yang di bawah tadi. Lalu selanjutnya itu di sini untuk penyambungan untuk kita mengambil data dari tadi aplikasi Laravel tadi. Nah, untuk Laravelnya sudah kita upload ke domain ini. Nanti dari domain ini kita ambil datanya ya. Begitu. Kita ambil datanya. Sini ada fungsinya API, sensor, data. Nah, nanti bisa kita coba cek kembali di aplikasi eh, si Laravelnya. Di sini sudah kita juga bikinkan API-nya untuk bisa mengambil data dari aplikasi Laravelnya. Nah, ini sensor untuk get data sensor slash data untuk mengambil data yang ada di database yang sudah berhasil kita simpan tadi menggunakan MQTT broker tadi. Untuk kembali lagi ke aplikasi Android.
Nah, untuk aplikasi Android, nah ini ketika sudah berhasil, di sini sudah berhasil diproses, si datanya sudah berhasil diambil, datanya ditampilkan di aplikasi Androidnya. Nah, data tersebut kita ambil secara berkala, yaitu 5 detik sekali. Jadi setiap 5 detik kita mengambil data eh, dari domain yang sudah kita bikin tadi. Jadi selama 5 detik kita tampilkan di aplikasi Android-nya. Dan ketika ada ketidakwajaran di suhu kelembapan gitu, antara ruangan satu, ruangan dua, maupun di ruangan yang lainnya, maka akan ada notifikasi seperti ini, yang akan langsung muncul di aplikasi mobile yang sedang digunakan oleh pengguna. Seperti itu. Untuk datanya, nah ini untuk program pengambilan sensor data yang tadi yang sudah kita buat seperti itu. Ini juga sebenarnya kita juga sudah membuat aplikasi webnya juga sebenarnya. Nah, berikut aplikasi web yang mungkin sama datanya sama seperti yang tadi sudah kita bikin di aplikasi Android-nya. Nah, ini untuk aplikasi web yang kita sudah bikin juga sebenarnya. Jadi tampilannya kurang lebih sama untuk data dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini yang sudah kita buat juga tadi domainnya sudah buat nanti. Jadi dari aplikasi Android tadi kita mengambil data dari domain ini. Nah, dari domain ini kita ambil datanya, diolah, lalu kita tampilkan di aplikasi Android. Gitu. Mungkin untuk penjelasan aplikasi Android, mungkin saya cukupkan di sini. Saya kembalikan ke Kang Ridwan. Silakan Kang Ridwan. Oke, baik, terima kasih. Eh, Bang bisa balik ke slide-nya lagi, Bang. Oke. Oke, slide. Coba di-share lagi, Bang, yang slide yang tadi. Iya, Oh, oke, sip, sudah. Baru muncul di saya. Langsung ke bawah aja. sini. Eh, Atasan dikit yang sesudah alur yang mockup tadi. Oke, atasnya dulu satu. Eh, Next, secara garis besar tadi sudah dijelaskan oleh Bagas, yaitu dari alurnya pertama berangkat dari sensor, lalu ke microcontroller, WiFi, lalu ke broker, Laravel, data akhirnya muncul eh, outputnya pada mobile apps-nya. Ya, coba di next, Bang. eh di awal ini mockupnya kurang lebih sama ya. Nah, ini mockup yang kita rencanakan. eh Next lagi Bang. Di mockup ini sudah mencakup header, terus ada informasi kualitas udara, informasi indikator suhu, kelembapan, grafiknya, dan notifikasi nantinya. Oke, next aja Bang. Nah ini screenshot aplikasinya ya. Kurang lebih sama seperti, bukan kurang lebih, memang persis gitu sama seperti yang dijelaskan oleh Bagas. Di sini terdapat dashboard dan ini pun sudah kita buat semirip mungkin dengan
mockup yang dibuat di awal tadi itu ada dashboard monitoringnya, terus di situ ada indikator suhu, indikator kelembapan, lalu ada grafiknya juga ya. Dan yang paling kanan itu adalah notifikasi yang terjadi apabila ada suhunya yang terlalu tinggi. Misalkan kita set suhu suhu tinggi itu di 30 derajat, dan ketika ruangan itu mencapai suhu 30, di atas 30 derajat, yang langsung muncul notifikasi, oh kalau suhunya terlalu tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Langsung next. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi suhu dan aplikasi monitoring suhu dan kelembapan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf mewakili rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.